Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, Pak Guru akan coba mengecek kerapian dari adik-adik. Dipersilakan semuanya berdiri. Oke, rapi. Persilakan duduk kembali. Ya, ketua kelas, adakah teman-teman yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Saat ini sudah sarapan? Ada yang belum? Ada yang sudah? Oke. Ya, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, Pak Guru akan coba menunjuk satu orang siswa untuk memimpin doa. Ya, adik Nurmala dipersilakan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Itulah kita sudah melakukan doa pada pagi hari ini. Semoga aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini akan berjalan dengan lancar dan seperti yang kita harapkan bersama. Adik-adik, di minggu kemarin kita sudah melakukan praktik olahan bakso. Ya, tapi kita tidak melakukan aktivitas pengendalian mutu pada praktek tersebut. Kita hanya melakukan praktek sesuai SOP yang berlaku pada praktek pembuatan bakso. Nah, baiklah, untuk pertemuan kali ini Pak Guru akan coba jelaskan. Peserta didik kalian akan mendesain materi pengendalian mutu dalam bentuk PPT dan Canva online. Jadi kalian akan menggoogling atau membrowsing materi-materi terkait pengendalian mutu, dan itu akan kalian desain atau buat dalam bentuk Canva online dan PPT atau PowerPoint. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Proyek desain siswa dalam pembuatan Canva online dan PPT offline. Di sini Pak Guru akan mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk mendasari materi pengendalian mutu hewani dalam bentuk Canva online dan PPT. Lanjut. Nah, Pak Guru akan mengirim link Canva ke WhatsApp kelompok, dan Pak Guru akan mengarahkan kalian untuk membuka link tersebut. Bagian 2, kelompok siap melakukan desain Canva online tentang materi pengendalian mutu hewani. Nah, 3, setelah kelompok selesai mendesain Canva dan PPT terkait materi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, yaitu tentang pengendalian mutu pangan hewani, maka hasil pekerjaan kalian atau hasil desain kalian kirim kembali ke WhatsApp Pak Guru. Oke? Lalu setelah Pak Guru menerima materi yang setelah kalian buat atau desain yang kalian buat, setiap kelompok akan mempresentasikan pekerjaannya dalam bentuk PPT sama Canva online.
Nah, perhatikan. Di sini ada penggunaan waktu. Peserta didik atau setiap kelompok diberikan waktu selama 60 menit. 20 menit desain Canva, 20 menit mendesain PPT, waktu presentasi 5 menit masing-masing kelompok. Paham ya? Ya. Terus di sini ada setelah melakukan presentasi, maka setiap kelompok berhak dan wajib untuk melakukan diskusi atau menanyakan dan memberikan saran kepada pekerjaan setiap kelompok. Paham? Sudah paham ya? Ya, oke. Baiklah. Oke, perhatikan. Link Canva Pak Guru sudah bagikan ke WhatsApp kelompok masing-masing. Dan waktu untuk mendesain Canva sama PPT, saudara kan tadi waktunya 20 menit. Dipersilakan setiap kelompok mendesain. Silakan dikerjakan masing-masing kelompok dan gunakan waktu secara maksimal mungkin. Oke? Persilakan. Gimana dong Pak? Kalau misalkan orang mudik ya? Sudah. Hah? Berarti kita bacakan lagi. Apa? Kata di situ iya, namanya sedikit. Kata ini. Oke, perhatikan. Jadi masing-masing kelompok terserah membuat apa dulu yang akan didahului. Misalnya kelompok 1 mudahnya mendesain PPT, jadi dipersilakan untuk mendesain PPT. Terus untuk kelompok 2 misalnya lebih ingin mendesain Canva, dipersilakan untuk mendesain Canva. Tergantung kenyamanan masing-masing kelompok, mana yang mudah mendahului PPT atau Canva online. Oke, waktu dan tempat Pak Guru persilakan. Untuk teman-teman kelompok lainnya, digunakan HP sebagai alat untuk browsing materi terkait materi pengendalian mutu pangan hewani untuk membantu atau mempercepat proses pengerjaan PPT sama Canva online. Jadi hasil-hasil browsing dari adik-adik kelompok diberikan ke temannya yang sementara mendesain agar proses pengerjaan akan cepat. Oke?
lakukan adik-adik kan selesai mendesain PPT sama Canva. Jadi pekerjaan yang telah selesai dipersilakan untuk adik-adik kelompok mengirim link hasil pekerjaan yang selesai adik-adik kerjakan, kirim melalui WhatsApp. Dan untuk melakukan presentasi dipersilakan kelompok 1 untuk mengirim linknya, lalu Pak Guru akan membuka hasil pekerjaannya di laptop, lalu kelompok 1 memulai untuk melakukan presentasi. Hasil pekerjaan kelompok 1 sudah masuk di WhatsApp. Ini Pak Guru akan coba menampilkan hasil pekerjaan dari kelompok 1, yaitu desain Canva ya. Nah, oke. Canva. Ya baiklah, Pak Guru minta satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Dipersilakan dari kelompok 1 perwakilan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariska Pelapa. Saya perwakilan dari kelompok 1 selaku ketua. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu desain Canva online hasil dari pekerjaan kami. Di sini juga ada anggota kelompoknya, ada Desi, Nurmala, Fatna, Nurmiati, Rasna, dan Rahma. Ya, langsung saja. Materi ajar kami pada hari ini yaitu pengendalian mutu bahan hasil hewani. Panen merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidup manusia. Manusia membutuhkan energi dalam menjalin keberlangsungan proses kehidupannya. Dan untuk memperoleh energi tersebut, maka manusia harus mengonsumsi makanan yang berasal dari bahan pangan dengan berbagai kandungan zat gizi di dalamnya. Tetapi sebagian diolah menjadi berbagai jenis dan bentuk makanan sehingga mudah diterima secara sensoris oleh manusia. Tujuan pengolahan juga untuk memperpanjang masa simpan. 1. Membantu dalam membangun pengendalian mutu pada berbagai titik dalam proses produksi. 2. Memelihara dan mengkalibrasi peralatan pengendalian proses. 3. Meneliti cacat yang terjadi dan membantu memecahkan masalah mutu selama produksi. 4. Melaksanakan pengendalian mutu terhadap bahan yang diterima. Yang kelima, mengoperasikan laboratorium uji untuk melaksanakan uji dan analisa. Sanggar mutu sebagai upaya perlindungan konsumen terhadap keamanan pangan, khususnya hewani, maka pemerintah melarang para produsen untuk memproduksi pangan dengan kualitas mutu yang rendah. Caranya dengan menetapkan batas mutu yang boleh diproduksi, yaitu penetapan standar batas mutu. Untuk memenuhi tuntutan konsumen akan mutu suatu produk komoditas, maka pemerintah melalui suatu tim khusus menetapkan batas mutu, misalnya SNI. Tujuan penetapan batas mutu antara lain sedangkan kerusakan biologis. Yang dimaksud dengan kerusakan biologis yaitu kerusakan yang disebabkan karena kerusakan fisiologis serangga dan binatang Canadentia. Kerusakan fisiologis meliputi kerusakan yang disebabkan
dari kami di sini membuka sesi tanya jawab. Ya, baiklah, itulah presentasi dari kelompok 1. Jadi di sesi kali ini dipersilakan untuk kelompok 2 memberikan tanggapan atau masukan dan saran kepada kelompok 1 atas hasil pekerjaan Canva online terkait materi pengendalian mutu pangan hewani. Maka nama saya Kartamu Perwalian dari kelompok 2. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1 tentang undang-undang mutu pangan. Menanyakan terkait tentang undang-undang mutu pangan. Ya, dari adik Jul menanyakan undang-undang pangan kepada kelompok 1. Dipersilakan untuk adik-adiknya. Ya, baiklah. Jawabannya saya serahkan kepada anggota kelompok. Ya, untuk jawabannya dipersilakan kepada adik Rahmat untuk menanggapi atau memberikan jawaban kepada pertanyaan adik Jul. Dipersilakan untuk adik Rahmat menjawab pertanyaan dari Jul terkait undang-undang pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pangan secara ilegal tertentu dalam undang-undang tentang pangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1906. Tujuan disusunnya Undang-Undang Pangan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan serta membantu konsumen dalam mengevaluasi dan memilih bahan produk pangan yang akan mereka konsumsi. Itu jawaban dari kami. Nah, itulah jawaban dari kelompok 1 terkait undang-undang pangan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, kita menerima jawaban dari kelompok 1. Ya, dipersilakan untuk peserta lainnya untuk melakukan tanya jawab, melakukan pertanyaan kepada kelompok 1. Dipersilakan untuk kelompok 2 melakukan sanggahan dan pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah ada pertanyaan lainnya? Ya, baiklah. Dari adik Septiani dipersilakan untuk menanyakan terkait pekerjaan dan materi yang telah dibuat oleh kelompok 1. Persilakan. Langkah awal apa yang teman-teman kelompok 1 lakukan sebelum melakukan praktikum olahan bakso, dan jelaskan bagaimana kerusakan biologis terjadi. Nah, baiklah, itu pertanyaan dari kelompok 2 tentang bagaimana langkah kelompok 1 menangani pada proses olahan bakso. Dipersilakan untuk kelompok 1 untuk memberikan jawaban. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2, melakukan sanitasi ruangan dan alat atau melakukan pembersihan dan kerusakan biologis adalah kerusakan yang disebabkan karena kontaminasi fisiologis, serangga dan binatang, pengerat atau rodentia, atau kerusakan fisiologis meliputi kerusakan yang disebabkan oleh reaksi-reaksi metabolisme dalam bahan pangan atau oleh enzim-enzim yang terdapat di dalamnya secara alami sehingga terjadi proses autolisis yang berakhir dengan kerusakan dan pembusukan. Ya. Baiklah, itu jawaban dari kelompok 1 atas pertanyaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rabiatul Adwiawa, saya dari perwakilan kelompok 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian mutu hasil hewani dalam bentuk desain PPT atau PowerPoint. Di slide pertama saya akan memperkenalkan nama-nama anggota saya, yaitu Arsaka, Celsa, Septiani, Zahra, Zulfikar, dan Nurinda.
yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan dan minuman. Kegiatan pengendalian mutu suatu industri pangan mencakup mutu yang dimonitor sejak dari tahapan yang dilibatkan bahan mentah hingga produk akhir. Silakan. Dan terima kasih pemaparan kami dari kelompok 2, yaitu tentang desain PPT pengendalian mutu hasil hewani. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 2 tentang pengendalian mutu hewani yang dalam bentuk PPT ya, dalam PowerPoint. Kemungkinan karena kelompok 2 lebih cepatnya mengerjakan PPT dibandingkan Pak, jadi kelompok 2 mempresentasikan materinya dengan penggunaan PowerPoint untuk melakukan saran atau memberikan tanggapan kepada kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi saran kepada kelompok 2. Saran saya adalah dalam presentasi untuk mencantumkan undang-undang pangan di PowerPoint kalian yang dikerjakan. Oh, oke, baiklah. Itu saran dari kelompok 1 ya. Perhatikan kelompok 2. Ada saran dari kelompok 1 untuk mencantumkan atau memasukkan undang-undang pangan kepada pekerjaan kalian di PPT maupun di Canva. Jadi cantumkan undang-undang pangan di PPT atau di Canva. Oke, baik, terima kasih. Saran yang sangat baik dari kelompok 1. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dan saran kepada kelompok 2 terkait, ya, dipersilakan Desi. Kelompok 2 silakan menjawab pertanyaan dari saudara adik Desi tentang garis besarnya apa itu pertanyaannya. Bagaimana cara teman-teman menangani kolam hewani dalam hal ini pada proses pembuatan bakso terkait kegiatan pengendalian mutu? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dalam hal ini pada saat melakukan praktek tentang olahan bakso terkait penanganan mutu para produk, sebelum melakukan tahap pembuatan, kita harus memperhatikan sterilisasi alat yang akan digunakan, mengecek expired bahan yang akan digunakan, mengutamakan APD pada saat praktek olahan bakso berlangsung agar terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Terima kasih. Ya, baiklah, itu jawaban dari kelompok 2 tentang bagaimana untuk penanganan pengendalian mutu terhadap produksi olahan bakso. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan seperti jawaban dari kelompok 2, yaitu memperhatikan sterilisasi alat yang akan digunakan, terus mengecek expired bahan juga yang akan digunakan, dan mengutamakan APD pada saat proses praktikum berlangsung. Ya, bisa dipahami ya? Ya, baiklah. Terima kasih atas pertanyaan dari jawaban dari kelompok 2. Dipersilakan, apakah ada lagi pertanyaan dari kelompok 1? Ya, dipersilakan Adik Nurniati. Lalu saya akan memberikan pertanyaan pada kelompok 2. Tindakan apa yang akan kelompok 2 lakukan dalam mencegah terjadinya kontaminasi silang antara pekerja dan produk? Iya, bagus. Pertanyaan yang sangat menarik, yaitu terkait tentang kontaminasi silang antara
produk sama pekerja. Bagaimana cara penanganannya? Itulah yang menjadi garis besar pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana penanganannya, bagaimana caranya mengatasi kontaminasi silang terjadi pada saat praktikum. Ya, dipersilakan untuk kelompok 2 untuk melakukan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1 terkait kontaminasi silang pada praktik. Hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan praktek berlangsung sebaik kita tidak melakukan aktivitas yang berlebihan. Contohnya bolak-balik di produk yang sudah diolah, apalagi tidak menggunakan APD, agar produk yang sudah kita buat tidak terjadi kontaminasi silang. Ya, oke. Berikan aplaus untuk jawaban dari kelompok 2. Ya, baiklah, perhatikan. Terima kasih atas presentasi dan pemaparan hasil desain Canva online sama PPT atas kedua kelompok. Jadi di kegiatan kali ini dua kelompok sudah sangat bagus, sudah sangat oke lah. Cuman seperti ada saran-saran dari kelompok 1 seperti pada kelompok 2 untuk mencantumkan undang-undang pada hasil pekerjaannya. Pada kesempatan kali ini Pak Guru tidak menuntut untuk kalian mahir dalam penggunaan atau penyelesaian PPT atau Canva online. Yang Pak Guru harapkan di sini kalian bisa dulu paham dulu untuk menggunakan atau mendesain PPT sama Canva online. Jadi kalian harus mengerti dulu cara penggunaannya. Pak Guru tidak menuntut untuk kalian mahir dalam pembuatan atau penggunaan Canva atau PPT, ya kan? Karena yang ditakutkan kalian paham tentang produksi olahan. Namun tetapi di hal lain kalian tidak paham menggunakan IT seperti yang telah dilakukan tadi. Penggunaan IT untuk mendesain pekerjaan di laptop, ya, browsing materinya di HP untuk membantu teman-teman melengkapi pekerjaan dalam mendesain PPT sama Canva. Jadi bantuan teman-teman juga sangat berpengaruh pada pekerjaan kelompok agar memudahkan untuk yang mengerti cepat, karena ada sumber-sumber dari teman-teman terkait materi pengendalian mutu hewani untuk dicantumkan pada pekerjaan. Oke? Ya, pada kesempatan kali ini Pak Guru menghimbau untuk adik-adik tetap semangat dalam menuntut ilmu dan terus belajar dan belajar. Ya, tidak ada kata malas untuk menuntut ilmu. Oke, dipersilakan untuk adik Rahmat untuk menutup kegiatan ini dengan doa. Ya, dipersilakan adik Rahmat untuk menutup kegiatan ini dengan doa. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran untuk hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ucapan terima kasih dari Pak Guru untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.